Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzia Madatila dengan NIM 14144251123. Di tahun 2025 ini banyak banget kejadian fenomena kasus korupsi dari pemerintah dalam negara yang mungkin udah gak asing dan kita mungkin udah bosen banget buat dengerin kasus tersebut. Dan kasus tersebut tuh berpengaruh besar pada kerugian negara hingga masyarakat. Nah, dari kasus ini tentu aja ngebuktiin bahwa usaha pemerintah masih belum cukup untuk melayani negara dan rakyatnya. Jika bisa kita lihat, yaitu dari hasil kerja yang kelihatannya minim banget atau minimalis banget, tapi anggarannya itu setinggi langit gitu. Seolah-olah transparansi yang kita lihat itu cuma dikasih aja gitu, kayak cuma wacana belaka gitu, bukan hasil yang sepenuhnya asli gitu. Kali ini kasus yang akan aku analisis bukan dari negara kita sendiri, tapi kita bakal bergeser terlebih dahulu ke negara tetangga kita, yaitu Filipina, yang pemerintahnya sedang terjerat kasus korupsi proyeksi pengendalian banjir dan membuat rakyatnya geram juga nih, hingga akhirnya protes karena seolah-olah rakyatnya ini kayak diuji coba menjadi warga Atlantis. Dilansir dari Relief International, Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang rentan mengalami peristiwa bencana alam. Negara tersebut telah dilanda 565 bencana alam sejak tahun 1990 dan telah merenggut nyawa lebih dari 70.000 warganya. Kenapa sih Filipina itu rentan banget terhadap bencana alam kayak banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan yang paling sering terjadi juga di negara tersebut adalah topan. Korban tewas akibat topan Kalbegi di Filipina telah mencapai 46 orang. Rekaman video udara dari Provinsi Penghasil Beras Nueva Ecija di Filipina pada Senin 10 November. Filipina Utara dievakuasi karena terjangan badai topan terkuat tahun ini. Menurut IDN News, kenapa Filipina itu rentan banget terjadi bencana alam? Karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik, lalu perairan laut hangat yang membuat pemicu terjadinya topan, pemukiman pesisir yang mudah terendam, sampai pembangunan rumah yang cepat di wilayah pesisirnya itu, hingga deforestasi. Sejak Marcos Jr. menjabat pada 2022, pemerintahannya telah meluncurkan 9.855 proyek infrastruktur pengendalian banjir di seluruh negeri senilai 546 miliar peso atau 9,5 miliar US dollar, dan bisa dirupiahkan itu sekitar 155 triliun rupiah, dan itu jumlahnya bukan main. Dan banyak proyek terkait banjir lainnya telah dilakukan sebelum 2022, dan proyek ini tuh tujuannya untuk membentengi Filipina dari badai tropis dan banjir yang sering terjadi. Tapi ternyata proyek itu tuh belum cukup memuaskan bagi rakyat Filipina, hingga mereka tuh merasa kesel, merasa greget gitu ya, hingga meluapkan rasa frustasi mereka di media sosial dan mempertanyakan bagaimana pemerintah menangani masalah ini dan kemana dana-dana tersebut dipakai gitu. Lambat laun pun ketemulah akibat dari frustasi rakyat Filipina ini. Dan kenapa sih proyek ini tuh janggal banget untuk rakyat? Jadi pada bulan Agustus, Presiden Marcos Jr. ini mengungkapkan dari audit internalnya yang mengungkapkan adanya penyimpangan serius dalam proyek pengendalian banjir senilai miliaran peso ini. Dan ternyata 546 miliar peso itu yang dihabiskan dari tahun 2022 silam. Ribuan proyeknya itu dinilai tidak memenuhi standar, dokumentasinya buruk, atau bahkan gak ada sama sekali transparansinya. Nah, dari kasus tersebut, pertumbuhan ekonomi menjadi melambat tajam pada kuartal ketiga dan meleset dari perkiraan.
Sekretaris Perencanaan Ekonomi yaitu Arsenio Balisakan mengatakan pertumbuhan yang diharapkan terhambat oleh kasus korupsi ini yang mengejutkan dirinya, sehingga validasi yang lebih ketat menunda pencairan dana untuk proyek-proyek tersebut. Balik lagi ke masyarakatnya, karena mereka merasa geram dan frustasi karena tahu ini adalah kasus korupsi, akhirnya mereka menggelar aksi protes pada tanggal 21 September di Taman Rizal, Manila, Filipina. Salah satu fokus utama protes adalah proyek pengendalian banjir yang menelan miliaran peso namun dianggap gagal melindungi masyarakat dari dampak banjir besar. Warga Filipina marah akan skandal korupsi besar yang menyeret proyek pengendalian banjir. Bertajuk Bahasa Luneta, Action Nalaban sa Corruption, atau bisa diartikan yaitu banjir di Luneta bertindak sekarang melawan korupsi. Aksi tersebut menuntut untuk penangkapan individu-individu yang terlibat dalam dugaan proyek pengendalian banjir yang tidak wajar ini, terus memberlakukan langkah-langkah anti korupsi yang lebih kuat, termasuk pemberian wewenang untuk mengeluarkan surat panggilan dan menjatuhkan sanksi penghinaan pengadilan kepada badan investigasi independen, keterlibatan perwakilan dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dan kelompok anti korupsi dalam Komisi Independen untuk Infrastruktur atau ECI, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jika kita analisis kasus tersebut dari sisi ilmu politiknya, kasus ini tuh bisa dikatakan merupakan pelanggaran prinsip-prinsip dari good governance, di mana good governance itu merujuk pada sistem tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta kepastian hukum. Dan dalam hal ini juga mengartikan bahwa kasus korupsi itu merupakan kegagalan tata kelola pemerintahan dalam perencanaan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu, dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang menggunakan proyek publik sebagai alat legitimasi kekuasaan, membuat krisis kepercayaan publik yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah itu sendiri hingga memicu instabilitas sosial. Dan jika kita lihat analisisnya dari segi ekonomi, menurut mantan insinyur pemerintah Filipina, setidaknya 25% dari anggaran setiap proyek secara rutin dikorupsi sebagai suap. Untuk memenuhi dana yang hilang, seringkali dilakukan pemotongan biaya dengan menggunakan material berkualitas rendah atau biaya konstruksi yang digelembungkan secara administratif, seperti yang diduga tertulis di atas kertasnya itu. Dalam hal ini, atas permintaan Dewan Anti Pencucian Uang, Pengadilan Filipina memerintahkan ratusan rekening bank dibekukan selagi pihak berwenang menelusuri kasus terhadap mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Menurut Kepala Ekonom Union Bank of the Philippines, Ruben Carlo Asuncion, dia memperkirakan penurunan belanja sebesar 10% dalam satu kuartal akan memangkas pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB tahunan sebesar 0,313 poin persentase. Terus apa sih solusi-solusi yang bisa dijamin atau ditawarkan untuk pemerintah selanjutnya dan rakyatnya sendiri agar kejadian kayak kasus korupsi ini nggak terjadi lagi di masa depan gitu? Tentu aja dari pemerintahnya sendiri itu yaitu mereformasi tata kelola politik yang didasari pada prinsip-prinsip good governance, dengan salah satunya adalah transparansi, sehingga rakyat ini tahu mengenai anggaran dan kinerja pemerintah sebagaimana yang seharusnya sesuai.
Lalu dengan adanya penguatan pendidikan dasar mengenai politik dan literasi bagi pemerintah maupun rakyat, itu dapat meningkatkan kapasitas demokrasi partisipatif dan pengurangan budaya korupsi itu sendiri. Adapun solusi yang dapat ditawarkan lainnya yaitu melalui ko-kreasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif seperti yang pernah dilakukan dalam agenda Open Government Partnership atau OGP Asia and the Pacific Regional Meeting.